Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'dah. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini saya atas izin Allah bisa menyapa sahabat-sahabat. Izinkan saya untuk berbagi pengetahuan tentang keistimewaan Rasulullah sebagai makhluk yang pertama, sebagai muslim yang pertama, dan pada kesempatan pagi ini temanya adalah ketika semesta mendamba. Guru spiritualnya Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani yang bernama Syekh Ali Al-Khawas menegaskan hukmul khalqi kullihim bin nisbati ilaihi kal abidi wal ghilmanil ladzina fi khidmatih. Artinya segala ciptaan di jagat raya ini hanyalah budak dan hamba sahaya serta pelayan setia bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benarkah pernyataan Syekh Ali Al-Khawas itu? Hayatilah jawabannya di bawah ini. Makhluk Allah yang akan saya ceritakan, yang ta'zim, yang berkhidmah, yang setia kepada Rasulullah, yang pertama adalah batu. Ceritanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak melakukan mi'raj ke angkasa. Beliau menginjakkan kaki di sebuah batu besar untuk segera take off. Tanpa diduga sahabat, batu yang tak berdaya itu menggebu-gebu untuk ikut mengekori baginda karena terlanjur cinta dan ingin selalu bersama. Begitu berat rasanya berpisah dengan beliau walau sekejap mata. Persis sebagaimana ungkapan seorang ulama, tiada susah selain darimu berpisah. Namun apa hendak dikata, beliau tak mengizinkan sang batu yang tulus untuk ikut ke angkasa. Rasulullah berkata kepada batu itu, "Berdiamlah wahai batu." Perintah beliau dengan penuh kasih sayang. Beliau tidak memerintahkannya untuk turun kembali ke tanah. Maka sang batu pun setia, mentaati dengan berdiam di tempat dan tidak ikut naik, bahkan tidak pula turun ke tanah semula. Ia hanya berupaya melaksanakan perintah dengan sesempurna mungkin, sehingga diam terapung begitu saja karena berat ditinggal baginda Nabi. Batu yang diinjak oleh kaki mulianya Rasulullah ketika mau mi'raj, batu tidak berdaya, ingin sekali mengikuti Rasulullah. Tapi apalah daya, Rasulullah tidak mengizinkan. Rasulullah tidak memberi izin kepada batu itu untuk ikut bersamanya menjelajahi alam semesta. Rasulullah hanya memberikan instruksi, "Berdiamlah wahai batu." Batu itu tidak naik mengikuti Rasulullah, batu itu pun tidak turun ke tempat semula.
Batu dimaksud masih eksis hingga detik ini dan terletak di dalam Masjid Qubah As-Sakhrah di Yerusalem. Konon setelah lama mengapung kurang lebih 2 meter dari tanah, batu tersebut kembali menyambung dengan bumi dan telah dibangun di sekitarnya sebuah tangga yang megah untuk turun naik para pengunjung. Namun masih terdapat jejak atau bukti bahwa batu itu sempat terpisah lama dari bumi sebagaimana yang diyakini penduduk setempat. Tak terkecuali sang penjaga batu yang telah menerima riwayatnya secara turun-temurun melalui para penjaga Masjidil Aqsa. Batu yang selama ini kita yakini adalah benda mati, ternyata batu punya iradah, batu punya zauqiyah, perasaan cinta yang menggebu-gebu kepada Rasulullah. Batu itu mengapung, tidak turun ke bumi, sampai akhirnya batu itu kembali ke tempat semula. Sahabat-sahabat bisa cek keberadaan batu itu ada di dalam Masjid Qubah As-Sakhrah di Yerusalem. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku bisa mengenal batu-batu yang biasa mengucapkan salam kepadaku, bahkan ketika aku belum menjadi Rasul. Sekarang pun aku bisa mengenalinya." Dalam kitab Mafatihul Ghaib, karya Imam Fakhruddin Ar-Razi, juga dikisahkan bahwa Sayyidina Ikrimah pernah berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Jika engkau memang benar seorang nabi, maka perintahkanlah batu yang ada di seberang sana untuk berenang menuju engkau dan tidak tenggelam." Saya ulangi, ada Sayyidina Ikrimah berkata kepada Rasulullah, berkatanya seperti ini, "Jika engkau memang benar seorang nabi, maka perintahkanlah batu yang ada di seberang sana untuk berenang menuju engkau dan tidak tenggelam." Beliau pun memberi isyarat hingga batu itu berlepas dari tempatnya dan mengapung di atas air, lalu menghampiri beliau sambil bertasbih. Selanjutnya beliau bersabda, "Ini cukup bagimu." Lalu batu itu pun kembali ke tempat semula. Pecinta Rasul yang budiman, batu yang selalu diyakini sebagai benda mati, yang keras dan tak bernyawa, ternyata memendam cinta dan taat yang luar biasa. Bahkan seorang pendeta di Syam bersaksi di hadapan Sayyidina Abu Thalib bahwa batu-batu telah bersujud kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti kenabian baginda. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Nuaim, Imam Al-Hakim, dan Imam Ibnu Asakir. Dari pengetahuan informasi tentang batu, bahwa benarlah apa yang dikatakan oleh Syekh Ali Al-Khawas, "Hukmul khalqi kullihim bin nisbati ilaihi kal-abidi wal ghilmanil ladzina fi khidmatih."
segala ciptaan di jagat raya ini hanyalah budak dan hamba sahaya serta pelayan setia bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu contohnya adalah batu. Ketika Rasulullah memerintahkan batu, berdiamlah kamu wahai batu, diam. Batu itu tidak kembali ke tanah, batu itu mengapung. Kalau seandainya batu itu diizinkan oleh Rasulullah untuk ikut Mi'raj bersama Rasulullah, niscaya batu itu pun akan terbang bersama Rasulullah. Akan tetapi Rasulullah tidak mengizinkan, hanya memerintahkan kepada batu itu untuk diam, dan batu pun menuruti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Kemudian ketika Sayyidina Ikrimah meminta Rasulullah supaya Rasulullah bisa memindahkan batu yang ada di seberang sana untuk berenang menuju Rasulullah dan tidak tenggelam, maka batu pun menuruti apa yang diisyaratkan oleh Rasulullah. Dan ini merupakan kekhususan, keistimewaan Rasulullah. Dan sekali lagi pernyataan dari Syekh Ali Al-Khawas benar, 100% benar, bahwa batu dan yang lainnya hanyalah budak, hamba sahaya, serta pelayan baginda Nabi. Batu saja karena cinta kepada Rasulullah menuruti apa yang disabdakan. Mudah-mudahan kita juga bisa mencontoh sebagaimana batu. Kita harus mentaati apa yang baginda perintahkan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita bisa mencintai baginda dan kita bisa mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kelak di hari kiamat nanti. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.